Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama yang dipimpin oleh saudara Kulir. Teman-teman berdoa dimulai. Baik, di sini Bapak akan bertanya kepada kalian, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Baik. Baik, di sini Bapak akan mengecek kalimat kalian. Baik, yang pertama Oliver, Hadir Bapak. Aurora, Hadirin Bapak. Immanuel, Hadir Bapak. Kulir Fadli, Hadir. 3. pelajaran yaitu mengenai perjumlahan bilangan caca sampai 1000. Nah, sini tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan dan menggunakan nilai tepat bilangan caca sampai 1000, menentukan hasil perjumlahan bilangan caca sampai 100. Nah, di sini Bapak akan menanyakan sedikit materi. Materi
kita. Apa itu bilangan cacat? Ada yang tahu bilangan cacat itu apa? Ya. Baik, apa itu bilangan cacat? Bilangan cacat adalah jenis bilangan yang paling dasar dalam matematika. Bilangan ini dimulai dari angka 0, kemudian dilanjutkan dengan 1, 2, dan seterusnya tanpa batas. Kita bisa menemukan bilangan cacat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat menghitung jumlah pensil, buku, atau teman. Contoh bilangan cacat antara lain 0, 1, 2, 3 sampai sebenarnya hingga 1000 lebih. Jadi bilangan cacat sangat penting karena menjadi dasar dalam berhitung dan memahami konsep angka lainnya. Nah, bilangan cacat terdiri dari bilangan satuan, puluhan, dan ratusan. Ada yang tahu satuan itu seperti apa? 1, Puluhan, 2, 10, 20, ratusan. 100, 200. Nah, betul sekali. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi. Nah, materi selanjutnya yaitu bilangan dan lambang bilangan cacat sampai 1000. Bilangan satuan adalah angka yang menempati posisi paling belakang kanan dalam sebuah bilangan yang menunjukkan jumlah unit satuan dari bilangan tersebut. Contohnya, bilangan 47. Angka 7 menempati tempat satuan yang berarti 7 satuan. Bilangan puluhan adalah angka yang menempati posisi kedua dari kanan dalam sistem bilangan desimal yang menyatakan jumlah kelompok 10 dalam suatu bilangan. Contohnya, dalam angka 42, angka 4 menunjukkan 40 atau 4 kali 10 dengan 40. Bilangan ratusan. Bilangan ratusan adalah angka yang menempati posisi ketiga dari kanan dalam sistem bilangan desimal. Angka ini menunjukkan banyaknya kelompok ratusan dalam suatu bilangan. Contohnya, bilangan 345, angka 3 menempati tempat ratusan. Nah, di sini ada contoh selanjutnya, yaitu seorang pedagang buah di depan sekolah memikul 2 keranjang buah jeruk. Satu keranjang berisi dengan 189 jeruk dan keranjang lainnya berisi 245 jeruk. Berapakah jumlah keseluruhan jeruk yang dipikul oleh pedagang tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, kulir, berapa kulir? Teman-teman bisa dibantu untuk menjawab pertanyaannya, tulis nanti hati. 434. 434, Bapak. Benar. Tuh. Enggak. Nah, di sini ada operasi susun panjang, cara susun panjang. Di sini kan ada angka 189 dan di bawahnya ada 245. Nah, di sini dipecah menjadi ratusan. Yang pertama itu kita akan tulis 100, terus puluhan 80 dan satuan ada 9. Selanjutnya yang 245 itu ratusannya 200, puluhannya 45 dan satuannya 5. Nah, selanjutnya cara mengerjakannya 100 ditambah dengan 200 hasilnya 300. Terus puluhan 80 ditambah 40 hasilnya 120. Nah, bagian satuan itu 9 ditambah 5 hasilnya 14. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya 300. Nah, selanjutnya di sini diletakkan angka 300 dan selanjutnya angka 120 itu dipecah lagi menjadi 100 ditambah dengan 20. Nah, selanjutnya di situ ada satuan puluhan dan satuan, yaitu 10 ditambah 4. Nah, selanjutnya sini tinggal kita selesaikan 300 ditambah
300 tan. Nah, 100 hasilnya 400, hasilnya 20, yang bagian puluhan 20 ditambah 10 itu hasilnya 30, dan selanjutnya ditambah 4, dan 4 letakkan di sini saja. 400 ditambah 30 ditambah 4 itu hasilnya 424. Nanti tidak melibat. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menyanyikan sebuah video singkat mengenai ini Pak menaikkan video pembelajaran bulan bilangan caca sampai 1000. Kelas 4. Dampingilah putra-putri Anda selama belajar dengan video animasi ini. Mari, segera kita mulai. Penjumlahan cara susun panjang. Contoh, 131 tambah 321 sama dengan berapa? Menjawab cara susun panjang. 1. Tulis bilangan itu secara bersusun sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi, 131 sama dengan 100 tambah 30 tambah 1. 321 sama dengan 300 tambah 20 tambah 1. Atau uraikan masing-masing bilangan yang akan dijumlahkan dalam bentuk ratusan, puluhan, dan satuan. 3. Kelompokkan masing-masing bilangan dengan nilai tempat yang sama pada proses penjumlahan. Selanjutnya, jumlahkan yang ada dalam kurung. 100 tambah 300 sama dengan 400. 30 tambah 20 sama dengan 50. 1 tambah 1 sama dengan 2. Terakhir, jumlahkan 400 tambah 50 tambah 2 sama dengan 452. Selesai. Cara penjumlahan susun pendek tanpa menyimpan. Contoh, 131 tambah 321 sama dengan berapa? Jawab. 1. Tulis bilangan secara bersusun sesuai nilai tempatnya. Satuan disusun dengan satuan. Puluhan disusun dengan puluhan. Ratusan disusun dengan ratusan. 2. Operasi hitung dilakukan dari nilai tempat terkecil ke nilai tempat yang besar, atau dari kanan ke kiri. 3. Jumlahkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi, 1 tambah 1 sama dengan 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. 1 tambah 3 sama dengan 4. Hasil penjumlahannya sama dengan 452. Selesai. Mari kita bandingkan cara penjumlahan susun panjang dengan susun pendek. Berapakah 124 tambah 411 tambah 363? Jawab. Mula-mula kita hitung dengan cara susun panjang. Uraikan ketiga bilangan itu. 124 sama dengan 100 tambah 20 tambah 4. 411 sama dengan 400 tambah 10 tambah 1. 363 sama dengan 300 tambah 60 tambah 3. Setelah itu, kelompokkan ratusan sesama ratusan, puluhan sesama puluhan, dan satuan sesama satuan. Jadi, sama dengan kurung buka 100 tambah 400 tambah 300 kurung tutup, tambah kurung buka 20 tambah 10 tambah 60 kurung tutup, tambah kurung buka 4 tambah 1 tambah 3 kurung tutup, sama dengan 800 tambah 90 tambah 8, sama dengan 898. Selesai. Sekarang, kita hitung dengan cara susun pendek. Mula-mula, bilangan-bilangan tadi kita susun seperti ini. Kita setetapkan satuan sesama satuan,
Satuan sesama satuan, jumlahkan bilangan-bilangan dalam kurung. Sama dengan 300 tambah 120 tambah 14. 120 dan 14 diuraikan menjadi ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi, sama dengan 300 tambah 100 tambah 20 tambah 10 tambah 4. Setelah itu, kelompokkan ratusan sesama ratusan, puluhan sesama puluhan, sama dengan 300 tambah 100 tambah 20 tambah 10 tambah 4. Selanjutnya, jumlahkan bilangan-bilangan dalam kurung. Sama dengan 400 tambah 30 tambah 4, sama dengan 434. Selesai. Berikut ini penjumlahan cara susun pendek dengan menyimpan. Contoh, 189 tambah 245. Caranya sebagai berikut. Mula-mula, susun kedua bilangan itu seperti gambar ini. Setetapkan satuan sesama satuan, puluhan sesama puluhan, dan ratusan sesama ratusan. Setelah itu, jumlahkan satuan sesama satuan, puluhan sesama puluhan, dan ratusan sesama ratusan. Jadi, jumlahkan 9 dengan 5. Hasilnya 14. Tuliskan 4 pada tempat satuan, dan tuliskan 1 di atas puluhan. Selanjutnya, jumlahkan 1 dengan 8 dan 4. Hasilnya 13. Tuliskan 3 pada tempat puluhan, dan tuliskan 1 di atas tempat ratusan. Terakhir, jumlahkan 1 dengan 1 dan 2. Hasilnya 4. Jadi, 189 tambah 245 sama dengan 434. Selesai. Ayo, berlatih. Nomor 1. Gunakan cara susun panjang untuk penjumlahan berikut ini. Nomor A, kita jawab bersama-sama. Jumlahkan. Baiklah, setelah menonton penjelasan materi tadi, apakah ada yang masih bingung terkait penjumlahan bilangan cacat? Paham semua ini? Paham. Anak-anak bapak emang cerdas cermat. Kalau emang sudah paham, bapak akan bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok putra dan kelompok putri. Jadi cara mengerjakan LKPD ini sama seperti video tadi dan yang bapak jelaskan tadi. Pertama itu dipisah dulu yang ratusan mana, yang puluhan mana, yang satuan mana, terus baru dijumlahkan. Paham tidak? Baik. Silahkan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Silahkan didiskusikan. Jika ada yang belum dipahami, boleh tanyakan ke bapak. Dikerjakan Oliver, diskusikan sama Colin dan Zainal. Enggak. Nah, di sini Bapak ada sedikit tugas untuk kalian yang terletak ini dengan materi penjumlahan bilangan cacat. Nah, di sini Bapak akan membagikan tugas PPT-nya satu. Dikerjakan secara mandiri ya, boleh tak sementara. Nah, karena tadi kan sudah mempelajari ini yang Bapak jelaskan tadi, nah silakan kalian mengerjakannya sesuai dengan arahan dan contoh yang telah diberikan tadi. Nah, ini tadi contoh yang
yang telah kita pelajari tadi. Ya. Nah, Oliver ada kendala atau tidak sampaikan? Ah, apa itu kendalanya Oliver? Kendalanya yang satu maginya di bawah ini. Kendala bagaimana? Ya kenapa? Bisa. Nah, gimana Soler? Apakah ada kesulitan? Ada Pak. Tidak ada. Manuel, bagaimana Manuel? Aku sudah mengerti. Nah, bila kalian telah mengerjakan, boleh dikumpul. Kalian tolong ambil tugas teman-temannya dulu. Kumpulkan kepada Bapak. Nah, terima kasih Kolir. Sini Bapak akan minta satu orang untuk menunjukkan hasil kerjanya. Ada yang mau bersedia menunjukkan? Oliver? Oliver, tunjukkan yang kamu kerjakan tadi. Sip. Ya. Bukan yang itu. Beberapa persoalan pertama itu tadi 189 ditambah 245. Yang pertama itu 149 dipecah dulu. Jadi 3 ratusan puluhan dengan satuan jadi 189. Untuk yang kedua itu 245 dipecah juga. Jadi 200 ratusan 42 5 dan satuan. Jadi semua itu ditambah Pak. Dan hasilnya 434. Oke, tepuk tangan dulu Pak Oliver. Nah, terima kasih ya Pak Oliver. Nah, di sini sebelum menutup pembelajaran kita, apakah ada yang sudah mengerti semua tentang pembelajaran kita pada hari ini dengan materi pengoperasian susun panjang dalam bilangan caca sampai 1000? Nah, Bapak sini mau coba Emmanuel simpulkan materi kita pada pertemuan kali ini sebisanya saja. Menurut saya itu Bapak untuk cara belajar sepanjang itu kita harus memisahkan mana satuannya, mana puluhannya, mana persennya Bapak. Baru dijumlah sesuai dengan misalnya satuan puluhan, atau sama ratusan gitu Bapak. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Emmanuel Rosa. Nah, jadi kesimpulannya adalah bilangan caca adalah konsep dasar dalam matematika yang melibatkan angka 0 dan bilangan juga positif. Ini merupakan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari serta dalam teori matematika yang kompleks. Dengan memahami bilangan caca, kita membangun fondasi untuk memahami banyak konsep matematika lainnya. Ya, mungkin kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang mau bertanya?